Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sya'an akhwa. Sanuqri'uka fala tansya illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Shadaqallahu azim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih istiqomah di dalam pencerahan bimbingan amalan tiap pagi sebelum subuh atau setelah subuh. Patut kita acungi jempol dengan program-program kita di mana setelah sholat subuh alangkah baiknya mendengarkan pencerahan bimbingan amalan ini sebagai pengisi hati kita. Agar apa? Kalau kita tidur akan dibenci baginda Rasulullah SAW. Benci melihat hambanya, melihat umatnya, atau hamba Allah yang setelah sholat subuh kemudian tidur. Menjauhkan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Enggak didapatkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ditolak. Masya Allah. Karena apa? Karena kita tidur. Maka dambaan baginda Rasulullah SAW buat umatnya, ummati setelah sholat subuh, tolong jangan tidur. Lakukan zikir, lakukan sholawat. Mari apa yang kita lakukan. Atau aktivitas ketika kita mau berangkat kerja dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan semuanya ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Makiyah, surah ke-87 19 ayat sering diucapkan oleh seorang imam, baik itu di saat sholat Jumat, di saat sholat subuh, ini sering sekali diucapkan, ataupun sholat ketika sholat hari raya besar, Idul Fitri, Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabihis marobika, sucikanlah nama Tuhanku a'la, yang maha tinggi. Sucikan sabihis marobikal a'la. Dengan apa? Dengan zikrullah. Zikir yang akbar. Zikir yang benar-benar bisa membawa kita melayang. Kemudian hati kita bertemu Allah. Merindukan Allah. Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita bisa jumpa, menangislah kita karena dosa-dosa kita, karena kelakuan kita, kemaksiatan kita ketika kita hidup di dunia. Masya Allah. Lebih baik kita menangis mohon ampun. Tubu ilallah taubatan nasuha sekarang daripada nanti. Percuma nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir, bertasbih. Setiap selesai sholat kita bertasbih. Subhanallah, 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 33 kali. Itu bagus. Melatih diri kita untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbihlah. Sabihis marobikal a'la. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa, yang menciptakan. Fasawa, lalu menyempurnakan penciptaannya. Yang ciptain kita menyempurnakan penciptaannya. Yang nyiptain alam semua berserta isinya kemudian disempurnakan. Andai kata kita berbuat segala sesuatu, kita membuat suatu ciptaan kita. Andai kata kurang bagus kita ciptakan, kita sempurnakan. Ini merupakan suatu ciri-ciri bahwa kita itu sebagaimana Allah menciptakan bumi. Tingkah laku tindakan kita sebagaimana Allah menciptakan bumi. Pelat, teliti. Sabihis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara, yang menentukan qadarnya masing-masing. Fahada, dan memberi petunjuk. Walladzi qaddara, yang menentukan takdir kita, qadar kita. Ini rukun iman yang ke-6.
Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi was sahri. Keenam. Kita harus bisa menerima takdir kita. Kalau takdir kita miskin terus, syukur alhamdulillah. Mungkin Allah berikan cuma sebatas ini kita. Tapi setidaknya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat miskin. Orang kalau bisa mensyukuri nikmat miskin luar biasa. Luar biasa. Innallaha ma'asyabirin, ya luar biasa. Kenapa? Dan mereka ini jaminannya Allah, yaitu apa? Surga. Kenapa? Orang yang tidak punya apa-apa sekali nanti dihisabnya. Apa yang dihisab tidak punya apa-apa? Apa yang ditanyakan tidak punya apa-apa? Langsung masuk sana. Ayo lanjut. Orang yang hartanya banyak ditanya satu persatu detail sekali. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Masyaallah. Ini harus benar-benar kita jadikan suatu hal yang benar-benar berpondasi dengan iman. Takdir. Apakah bisa dirubah? Kalau Allah menghendaki kun fayakun, bisa. Dengan cara apa? Mohon pada Allah Subhanahu. Hanya Allah yang bisa merubah takdir kita. Fahada, dan memberikan petunjuk kepada kita. Allah berikan petunjuk kepada kita dengan apa? Petunjuk dalam Al-Quranul Karim. Makanya sebutan al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nazari. Surga ini merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran, memahami semuanya di dalamnya, dipelajari kemudian diamalkan. Khairul lakum man ta'allama al-Quran. Siapa yang belajar dalam Al-Quran wa amal kemudian mengajarkannya, ini merupakan suatu hamba Allah yang Allah damba-dambakan, tidak pelit ilmu. Ini penting buat kita mengerti, buat kita pelajari. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pelit di depan Allah Subhanahu. Insya Allah Allah akan pelit juga kepada kita dalam memberikan rahmat dan hidayah. Kalau kita pelit, ketika kita membagi-bagikan sedekah, kita bagikan tidak usah mikir. Bagi setiap hari bagi sedekah, Allah akan berikan, Allah akan lipatkan amanah, lipatkan harta. Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Datang rezeki berlimpah, arahnya tidak disangka-sangka. Masya Allah, gak pingin seperti ini. Gak pingin antum seperti ini, anda seperti ini. Bebas amanah, bebas hutang, semuanya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah dimuliakan Allah. Walladzi akhraja, yang menumbuhkan mar'a, rumputan. Ketika kita lihat rumputan, di situ rumputan tumbuh dengan suburnya, kita bilang, Subhanallah, ya Allah, sungguh indah dengan rumput yang hijau. Makanya disebutkan sabiki surabikal a'la, bertasbihlah kita pada Allah Subhanahu. Ketika kita melihat suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu, lalu dia menjadikan husa'an akhwa. Dia menjadikan rumput-rumput itu husa, yaitu kering. Akhwa, kehitam-hitaman. Ini sudah digambarkan, yaitu ketika rumput itu tumbuh, kemudian kering, kemudian mati. Begitulah nanti gambaran ketika kita hidup. Kita hidup masih baik, kemudian tua-tua menghadap Allah dalam keadaan mati. Bedanya rumput ada yang mati keinjak orang, ada yang mati benar-benar mati tua. Sama dengan kita. Kematian yang khusul khotimah, su'ul khotimah, Allah yang menentukan dengan amal-amal kita. Meskipun kita banyak berbuat amal, tetapi kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka percuma apa yang kita amalkan. Sanukriuka falatansya, sanukriuka, kami akan membacakan Al-Quran kepada kamu, falatansya, sehingga engkau tidak akan lupa baca Al-Quran. Biar kita tidak lupa dengan apa panutan-panutan atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Innahu, sungguh Allah ya'lamu, mengetahui. Jahra, yang terang, wa ma yakfa, dan yang tersembunyi. Allah mengetahui segalanya.
baik itu terang-terangan maupun yang sembunyi. Allah tahu semuanya itu. Maka ini sudah digambarkan dan segala hal, perwujudan apapun bentuknya, sembunyi apapun bentuknya yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Kemana mau kita lari? Ketika kita berbuat amal yang bagus, Allah Maha mengetahui. Ketika kita lakukan suatu perbuatan yang jelek, banyak maksiatnya, sembunyi pun, Allah Maha mengetahui. Kalau kita punya sifat Allah seperti ini, seharusnya kita sadar. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita sembunyi, kemanapun kita melangkah, tetap tidak lepas dengan Allah. Artinya apa? Allah berada dekat dengan kita. Kalau sudah begini, jangan tanya lagi, mana perwujudan Allah, kemana Allah, bagaimana bentuk Allah. Jangan. Tidak usah kita banyak tanya, kita jadikan suatu hal apa yang kita lakukan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini aja dulu satu yang bagus. Yakin al-imanu atu'minu billahi. Percaya sama Allah. Jangan sampai nanti azab turun ketika mereka waktu itu kaum Nabi Musa alaihissalam tidak percaya adanya Allah. Kemudian Allah menurunkan, kalau kamu nggak percaya dengan adanya aku, akan aku turunkan azab. Maka azab turun semuanya. Firman Allah turun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Innahu sungguh dia ya'lamu mengetahui al-jahra yang terang wa ma yaksa dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka dan kami akan memudahkan bagi kamu lil yusra ke jalan kemudahan. Coba Allah jamin wa yassiruka lil yusra, ini Allah akan memudahkan lil yusra jalan kemudahan. Allah itu tidak menyulitkan hambanya. Ketika hambanya dalam keadaan apapun mohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan memberikan cobaan, ujian buat hambanya sesuai takaran. Gak di luar takaran, tidak. Sesuai takarannya. Masing-masing. Kalau ini takarannya besar-besar, takarannya kecil-kecil. Ini yang penting perlu kita prediksi bagaimana kondisi dan statement yang ada kita sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat. Harus kita benar-benar sadar bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan suatu hal surga, tetapi suatu ujian. Kalau mereka yang taat pada Allah, di dalam ujian ini mereka memberikan atau mempersiapkan bekal-bekalnya sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk nanti dalam perjalanan panjang kita. Dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari semua yang ada, maka ini merupakan suatu hal, jalan kemudahan buat kita. Untuk apa? Untuk menuju Shiratal Mustaqim, yaitu Thariqul Jannah. Fadzakir inna fa'ati dzikra, sebab itu fadzakir, berikanlah peringatan. Inna fa'ati dzikra, kepada mereka yang bermanfaat. Allah berikan suatu peringatan kepada hambanya dengan kita belajar yang ada dalam Al-Quran ini. Sejarah Fir'aun, sejarah Qarun, sejarah Namrud, sejarah apa yang terjadi pada Nabi Adam ketika Nabi Adam meninggal, bagaimana nguburnya, semua ini ada dalam Al-Quran. Dan ini merupakan suatu peringatan yang bermanfaat buat kita semua. Inna fa'ati dzikra, bermanfaat buat kita kalau kita mengerti, kalau kita mau mempelajari. Pelajari ini semua. Jangan jadikan Al-Quran sebagai pajangan saja. Ketika kita ngaku anak muslim, ya anak muslim. Kamu belajar ngaji enggak? Kagak. Sholat? Kagak. Tapi muslim? Iya. Muslim KTP, Islam KTP, banyak sekarang. Di mana kondisi sekarang ini manusia hidup sudah tidak menomorsatukan hubungan mereka hablum minallah. Yang dikejar adalah hablum minannas, hubbud dunya, ini merupakan yang dikejar-kejar terus. Maka wajar, andai kata Allah turunkan peringatan, turunkan suatu azab, baru mereka tocar kacir, baru mereka azan, baru mereka mohon pengampunan, tobat, begitu azab selesai,
hilang lagi, diampuni Allah, diselamatkan. Kumat lagi penyakitnya. Apa? Bermaksiat lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sayyadzakaru mayyaksa. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabul asqa, dan orang yang celaka atau kafir menjauhinya. Alladzi yaslan nar kubra, alladzi orang-orang yang masuki nar, yaitu api neraka kubra yang besar. Mereka orang kufur. Wa antallahal munafiqina wal munafiqati wal kufar nar jahannam khalidina. Ada ayat Allah yang mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, saudara-saudara kita, semua kerabat kita dari panasnya api neraka. Wa quduhun nasi wal hijarah, yang bahan bakunya, bahan bakarnya terbuat dari quduhan nasi wal hijarah, dari manusia dan api. Jaga, kita jaga. Jangan sampai keluarga kita jadi bahan bakar di neraka selamanya. Masya Allah. Apapun bentuknya kita lakukan, kita jalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Di situ disebutkan tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia tidak hidup dan juga tidak mati, tidak hidup di dalam neraka. Terus bagaimana kondisinya? Masya Allah. Kita bisa bayangkan kalau kita di dunia ketika mendapatkan azab, kita pasti akan mati. Kalau udah mati, selesai, itu pikiran yang terjadi pada diri kita. Tetapi kita tidak mikir nanti bagaimana kehidupan ke depannya, di akhirat bagaimana. Di sana tidak hidup, tidak mati. Di sini sebutkan tsumma la yamutu. Selanjutnya tidak mati, fiha wala yahya, di sana dan juga tidak pula hidup. Mati enggak, hidup enggak, bagaimana? Cuma merasakan siksa aja. Kalau kita ngerasain siksa panasnya api dunia, Masya Allah, yaitu antara hidup enggak, mati enggak, tengah-tengahnya ini. Masya Allah. Ma'asyiral muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah, mudah-mudahan dalam kajian ini kita jadikan sebagai hamba Allah yang beriman, yang senantiasa beriman kepada Allah, dan dijauhkan dengan segala hal yang berhubungan dengan maksiat. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.